Hari ini saya ingin bicara tentang pelayanan pelepasan atau pengusiran setan begitu, atau pengusiran roh-roh jahat yang banyak didemonstrasikan oleh teman-teman di YouTube. Kalau kita berbicara tentang demonstrasi seperti itu, kemudian pengalaman-pengalaman yang ada itu diabsolutkan seakan-akan kalau orang yang perlu dilepaskan, dibebaskan, atau dilakukan itu menjadi mekanis, maka itu sesuatu yang sebenarnya bisa menimbulkan bahaya. Artinya adalah kita tidak bisa melakukan sesuatu yang bergantung kepada Tuhan itu mekanis. Artinya begini, saya mengalami banyak hal tentang pelayanan-pelayanan kesembuhan ilahi, pelayanan tentang maaf, pengusiran setan ataupun pelepasan atau disebut itu, banyak sekali melayaninya. Seperti misalnya ketika saya pertama melayani mereka yang dirasuki setan adalah saya mengalami hanya ketika orang itu bertemu dengan saya salam, dan tiba-tiba mereka itu ada orang, maaf, kita orang itu kemudian dirasuk oleh roh jahat, ya, dan kemudian saya doakan dan terbebaskan. Suatu saat saya juga pernah melayani ada orang yang dirasuk begitu, dan kemudian didoakan cukup lama, dan kemudian karena melihat didoakan cukup lama, kemudian saya minta orang itu dalam nama Yesus diam. Dan saya pikir untuk apa dia harus seperti itu? Ya, diam saja. Kemudian saya beritakan Injil. Ada banyak cara yang bisa dilakukan untuk bisa melayani orang-orang yang dirasuk setan itu atau melayani pelepasan. Tetapi jangan kita berpikir bahwa kita lah atau pribadi-pribadi tertentu, individu tertentu yang memiliki kuasa. Yang memiliki kuasa itu adalah Allah. Yang memiliki kuasa itu adalah Roh Kudus. Kita hanya alat. Gitu. Nah, memang promosi-promosi seperti itu harusnya tertuju kepada bahwa promosi itu adalah bahwa ada kuasa Tuhan, ada kemuliaan Tuhan yang bisa menolong orang terbebas dari roh jahat tersebut. Tapi bukan promosi tentang bahwa ada kekhususan. Ya memang Alkitab juga mengajarkan, misalnya ada orang yang punya karunia-karunia. Tapi kan namanya karunia, itu kan bukan sesuatu yang menjadi milik. Kalau karunia itu kan diberikan semua cuma, berarti bukan jadi milik. Dan jangan berpikir bahwa itu menjadi tetap, karena kan kita yang mengatur karunia. Namanya karunia itu adalah kuasa itu juga, karena yang kuasa yang diberikan oleh Allah, yang kuasa nyata dalam hidup kita itu karunia. Artinya itu selama Tuhan mau membuat sesuatu, ya Tuhan yang akan buat. Artinya otoritas itu pada Tuhan, bukan pada manusia. Ya, saya berharap pemilihan ini bisa membuat teman-teman yang banyak mengalami mujizat juga bisa tidak perlu terlalu membesar-besarkan, namun juga teman-teman yang mungkin tidak memahami pengalaman-pengalaman itu juga jangan menghakimi dalam tanda kutip menilai orang itu tidak benar segala macam. Ya diselidiki aja gitu. Datang aja dikunjungi, dilihat, diteliti. Saya karena saya orang penelitian, mari datang aja ke tempat-tempat itu, survei, lihat berapa persen orang yang setiap kali datang itu dirasuk, berapa persen orang yang punya kuasa-kuasa kegelapan gitu kemudian dirasuk. Coba dilihat apa harus semua seperti itu. Nah coba disurvei, dibuat datanya, dan itu mungkin saya pikir perlu ya, perlu menurut saya untuk bisa agama-agama Kristen itu bisa lebih, ya, artinya menyatakan sesuatu dengan bukti yang real, bukan janji-janji. Karena kita ini kan zamannya penelitian, zamannya apa namanya kemajuan teknologi. Jadi ada banyak cara untuk kita mengetahuinya dengan tepat, dan kemudian informasi itu kita bagikan juga dengan tepat. Saya berharap berita-berita tentang pelayanan pelepasan, bukan roh jahat, itu bukan sebuah apa namanya kampanye yang menyatakan bahwa orang akan mati seperti itu dulu baru bisa lepas. Tapi kita percayalah bahwa semua orang yang percaya kepada Tuhan bisa dibebaskan, bisa dilepaskan. Saya kira kita percaya juga. Walaupun kita juga melihat ada banyak orang-orang yang melaksanakan perdukunan seperti itu misalnya. Dan kita juga harus menyadarkan bahwa kalau perdukunan itu menyerang orang lain, mengancam orang lain, itu tidak benar. Dan kemudian ada cara-cara lain untuk apa namanya menghindari orang daripada serangan-serangan tersebut. Dan itu juga baik begitu. Nah semuanya itu mari kita lakukan dalam porsi yang tepat gitu. Dan semuanya itu kita lakukan untuk bisa memanusiakan manusia sehingga kehidupan kita menjadi bersama menjadi lebih baik. Agama-agama juga memperhatikan kemanusiaan. Jika dengan demikian
maka perjumpaan kita antara agama menjadi baik. Kita berharap tidak lagi perlu perdebatan ya, antara masalah mujizat, yang menekankan mujizat, pengalaman untuk menyatakan tentang kemakuasaan Tuhan, karena Tuhan itu bisa menyatakan kemakuasaan dengan segala macam cara. Jadi kan juga mereka yang memang memiliki pemahaman doktrin yang bagus, dalam arti kata memang dari proses belajar yang panjang, tidak perlu juga mengabsolutkan, karena proses belajar juga teologi ilmiah itu juga terbatas, tidak ada yang mutlak. Dan kita boleh belajar dari pengetahuan, dari doktrin, dari pengalaman. Jadi saya sarankan adalah mari kita belajar bersama dengan doktrin itu kita pegang, tetapi juga bisa diperkaya dengan pengalaman. Pengalaman itu memperdalam doktrin, seperti yang dikatakan oleh Paulus dia, bahwa dia punya pemahaman yang benar, tetapi dia bisa memahami secara benar pemahaman itu lebih baik ketika berjumpa dengan Kristus, berjumpa dengan Allah. Demikian sebaliknya. Terima kasih.